Nah, memotret nih ada satu fase yang saya rasa jenuh, bosen, saya kayaknya mau berhenti motret. Udah bete banget lah. Akhirnya terpikir saya harus bikin sesuatu yang bikin gairah lagi, yang bikin semangat gitu kan. Apa gitu. Kebetulan saya senang, ada satu masa itu saya senang motret orang, bikin portrait, saya suka. Saya pikir wah, saya bikin portrait kolega-kolega saya, para fotografer senior nih. Kayaknya menarik. Kalau mereka nih biasa di belakang layar, kali ini saya suruh dia di depan kamera kan. Biasanya di belakang kamera, kali ini suruh depan. Saya bikin tim, kita kumpulin data nih, sekian puluh fotografer Indonesia senior. Banyak bener ternyata. Akhirnya kita disaring lagi yang masih eksis di tahun 2014 waktu itu. Ya 2014. Yang masih eksis 2013 tahun itu. Mulai dipersempit. Oh yang ini udah nggak pernah kedengeran, udah singkirin. Masih banyak juga. Akhirnya saya saring lagi yang senang berbagi, yang senang sharing. Karena kita butuh orang-orang yang senang sharing. Kalau dia hebat, dia apa cuma buat dirinya sendiri, ya udahlah, buat apalah itu kan. Kita cari orang-orang yang senang sharing. Akhirnya terkumpul 23 nama itu. Saya telepon satu-satu, saya kontak satu-satu, dan mereka antusias sekali. Dari yang paling sepuh, Pak Don Hasman, mungkin ada yang pernah dengar juga. Sampai yang paling muda. Jadi kalau di buku itu urutannya dari yang paling tua terus ke yang paling muda. Tapi rata-rata usianya udah 50-an ke atas. Jadi mereka udah dari zaman analog sampai zaman digital. Dari yang terkenal sampai yang kita nggak tahu namanya mungkin, tapi dia banyak berjasa. Dan di dalam buku itu mereka masing-masing kasih statement pandangan mereka tentang fotografi itu apa. Nah, jadi buku ini saya rasa cukup menarik buat pegangan, buat kita tahu oh di Indonesia ini ada nih tokoh-tokoh fotografi XYZ gitu ya. Bentuk bukunya itu ini flyer apa promonya waktu itu. Jadi sekalian launching juga saya bikin pameran keliling 6 kota yang udah saya pamerkan. Tadinya 12 kota rencananya, tapi ternyata karena dari kantong sendiri dan uangnya nggak cukup sampai 6 kota berhenti. Pada waktu itu buku ini yang sponsor Nikon. Kebetulan dulu saya kerjasama dengan Nikon 4 tahun. Lantas selanjutnya saya kerja di endorse Fuji 2 tahun. Lantas mulai bulan ini tanggal 1 saya jadi ambasador Lumix. Gitu cerita. Pindah-pindah. Jadi nggak penting brand itu. Ada yang bilang oh agamanya Nikon, agamanya Canon, agama saya Islam. Kamera saya sekarang di endorse Lumix. Tapi kalau ini Nikon waktu itu yang support. Memotret seperti di bukunya kita lihat. Jadi kalau belum sempat lihat dan belum punya, masih dijual kalau nggak salah, silakan. Ini halaman yang awal Pak Don Hasman. Ada yang pernah dengar ya Pak Don Hasman? Tapi kalau ada yang mau tanya kenapa motretnya gitu, silakan boleh. Jadi saya kasih lihat dulu aja cepet-cepetannya. Ini Pak Risman Marah, ini saya foto di Jogja di kaki 5 di trotoar gitu, saya bikin studio kecil, saya foto di sana dia. Ini Pak Syuaibin Ilyas dari Bandung. Ini Arbain Rambe, mungkin tahu pasti teman-teman ya, dari Kompas. Kang Rey Bahtiar, Oscar Motuloh, direkturnya GFDA Jakarta, Ferry Ardianto, tadi Pak Doni Endarta, Kang Cis di Bandung, Mas Darwis Triadi, pasti pada tahu, dia terkenal sekali. Nah ini urut-urutannya di dalam, oke. Ini di hansingnya. Ini promonya. Ini waktu launching. Dan ini cukup heboh launchingnya karena saya mengumpulkan sekian banyak fotografer senior. Saya suruh naik di atas panggung kecil gitu dan bisa kumpul ini satu yang luar biasa juga. Oke, sampai di sini. Nah, ini tim saya. Ini yang membantu. Ada paling belakang. Tapi bukan berarti paling muda ya. Kan tadi saya bilang dari tua sampai muda gitu. Di halaman paling belakang. Saya mau motret sendiri. Nah, itu lucu juga tuh. Alasan hitam putih. Nah, ini menarik. Sebagian besar portrait yang saya bikin selalu hitam putih. Karena apa? Saya merasa ketika saya motret hitam putih itu, kalau portrait yang saya foto adalah soul-nya, jiwa. Kalau color, ya udah jelas, oh kulit dia sawo matang, kulit dia kuning langsat, gini bajunya merah, bajunya kuning, apa selesai. Ya kalau hitam putih itu kayak ada misteri di situ. Jadi
kita sekenal-kenalnya kita. Mungkin saya kenal baik sama Masku, saya kenal baik sama Mas Afif gitu ya, sama Bang Afif. Saya motret mereka. Tapi pasti ada yang mereka sembunyikan juga kan. Ada yang mereka misteri di diri mereka. Nah, untuk saya lebih terrepresentasi kalau saya fotonya hitam putih. Jadi kayaknya foto itu tetap misteri. Tetap kita nggak tahu, kita nggak kenal banyak tentang orang itu. Nah, gitulah kira-kira. Itu filosofinya ya. Makan makin dalam makin malam. Dan tidak ada penyesalan di kemudian hari, enggak? Nah, apa itu? Ya, maksudnya kalau tidak memotret ini kan bisa dibilang sejarah gitu. Ya. Ya mungkin ada rasanya ada penyesalan juga kalau misalnya tidak di apa? Tidak di foto? Ada enggak kira-kira? Iya juga mungkin. Makanya saya senang bikin portret para tokoh gitu ya, saya suka. Nah, kali ini juga saya sedang siapkan lagi satu seri dan dibantu sama Mas Gu. Saya lagi mencari tokoh-tokoh budaya dan kesenian dari tiap kota, tiap daerah. Nah, saya ingin sebetulnya dapat mumpung kita di Aceh, saya sebetulnya berharap bisa motret 1-2 tokoh seni atau budaya di Aceh gitu, bikin portretnya. Nggak tahu, saya rasa orang-orang kita tuh di Indonesia ini kurang menghargai para senior di semua bidang. Saya merasa seperti itu. Yang tua biasanya udah jadul lah, udah tua lah mereka gitu kan. Coba kalau kita lihat iya kan, kayaknya kayak begitu gitu, yang tua tinggalan zaman lah gitu. Coba kalau kita lihat kayak Hollywood gitu kan, mereka sangat menghargai para senior yang udah sepuh-sepuh. Mereka tribute tuh siapa, kasih penghargaan buat siapa gitu. Makanya saya juga selalu kagum pada orang yang tua-tua gitu. Kayak fotografer senior yang saya kagum kayak Avedon. 84 tahun dia meninggal, cepret ketika dia lagi motret dia meninggal. 84 tahun dia masih berkarya gitu kan. Luar biasa tuh. Kalau aktor misalnya Clint Eastwood sampai udah gaib pun masih nyutradarain film. James Cameron udah tua pun masih bikin Avatar gitu. Buat saya, kalau di kita nih kayaknya orang tua selalu dianggap jadul. Nah, yang salah juga orang-orang tua kita nih, kadang-kadang udah tua-tua tuh terus semuanya duduk manis, semuanya dihormati gitu kan. Kurang mau tetap kerja gitu. Obsesi saya sampai kalau ditanya pensiun sampai kapan nih Mas Ray? Oh, enggak, selama hayat di kandung badan saya harus. Ya, yang membuat saya terharu sama Mas Roy itu masih bisa eksis sampai sekarang. Terima kasih. Oke. November harus launching, judulnya Gajah Seto, gajah putih. Nah, saya 3 tahun pulang pergi ke Waikambas. Saya motretin gajah di sana, kehidupan gajah dengan pawangnya di sana. Saya ikutin kehidupan mereka dari bangun pagi, masuk hutan, terus balik lagi, terus gitu. Kehidupan mereka ada 5 pawang yang saya ikutin kehidupannya. Dan foto yang saya kumpulkan ada 5.000 foto kira-kira. Tapi dalam buku ini mau nggak mau dipersempit jadi sekitar 200 foto aja. 3 tahun bolak-balik. Dan ya semoga November bisa launching, semoga. Mudah-mudahan. Ya apa sih bukunya? Nah ini foto-fotonya sedikit deh. Kasih spoiler dikit. Ini gajah kesayangan saya di sana, namanya Yeti. Dia ditemukan kakinya membusuk karena kejerat jerat pemburu liar di sana. Jadi kakinya hampir putus. Akhirnya dievakuasi, dirawat. Sekarang udah jadi gemuk, bulat gitu. Minumnya SGM, susu. Nah, ini kan menarik, ini simbolik ini sebetulnya juga. Di belakangnya dia nih gajah dewasa kan, tapi kenapa dia minumnya di botol gitu kan? Sebenarnya dari sini aja udah bercerita bahwa dia nggak minum susu dari si ibu asuhnya itu, karena ibu asuhnya nggak bisa keluar susu, bukan ibu kandungnya soalnya. Nah, di sana ada satu gajah namanya Kartini gajah, yang selalu kalau ada gajah kecil dia pengen asuh. Nah, ini dia, ini Kartijah yang di belakang. Oke, kita lanjut. Ini mahot yang mengurus si Yeti dari waktu ditemukan sakit. Jadi dia tidur bareng, dia dirawat terus. Namanya Hendrik. Nah, itu dia main-mainnya seperti itu tuh. Main-main dengan gajah. Seperti kita main-main dengan kucing. Tapi gede. Nah, itu seperti itu main-mainnya. Ini waktu si Yeti anniversary tahun ketiga ditemukan, saya bikin selamatan.
di pinggir hutan. Saya pesen tumpeng besar gitu, pawang-pawang gajah itu saya kumpulin, kita selamatan berdoa bersama. Terus si Yeti kita kalungkan pisang di lehernya. Anniversary 3 tahun dia ditemukan. Terima kasih, udah pasti terima kasih. Bersyukur udah pasti, saya bersyukur saya hadir di sini. Dan memang saya juga seperti Masku, baru pertama kali saya hadir di Aceh. Tadinya agak mikir, Aceh serem kayaknya gitu. Ya. Kenapa saya semangat datang juga? Karena Mas Afif yang ngajak, dan Mas Gu, dan juga Kadis Gutparnya ya, datang sendiri ke studio saya. Terus, ayo Mas Roy ke Aceh. Mas Roy bayangannya apa Aceh? Saya bilang bayangannya hukum cambuk. Serem amat ya. Satu hukum cambuk. Terus apa lagi nih? Oh iya, udah ketawa. Saya bilang anak saya aja takut mau datang. Saya mau ajak dia, nggak mau dia. Kenapa? Ya, anak saya namanya Akbar sih, tapi tatunya banyak. Oh dia ketawa lagi. Tuh anak muda aja mikir mau ke Aceh sih. Akhirnya dia bilang pokoknya harus datang, harus lihat. Aceh itu nggak seserem yang dibayangkan orang-orang di luar Aceh. Terus saya bilang, ada satu lagi yang di kalangan anak muda tuh selalu jadi, wah Aceh tuh mesti identik. Apa Mas Ren? Ganja, saya bilang. Wah dia ketawa lebar lagi. Wah nggak boleh kalau itu, bla bla. Oh panjang lah ceritanya, nggak enak saya cerita di sini. Makanya kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ya sampailah kami di sini dan tidak menakutkan yang dibayangkan. Apalagi teman-teman yang non-muslim, banyak yang etnis Cina juga terutama. Mereka selalu berpikir, wah ngapain sih Aceh, takut gitu. Nah, makanya ini kita tarik nih. Ini Jawa Cina ini. Saya ternyata dia happy aja dia. Gitu. Oke, menyenangkan. Malah saya terpikir kita bakal sering datang ke sini. Saya udah titip Mas Afif juga untuk carikan rumah buat saya. Dengan isinya sekalian. Dan yang jaga, yang merawatnya. Oke, itu aja. Tapi yang pasti menyenangkan. Mudah-mudahan kita sering jumpa dan gak usah sungkan kalau ada yang mau peminat fotografi, mau tanya, mau apa, silahkan langsung kontak saya, boleh-boleh aja. Entah PM lewat Instagram, entah kalau ada nomor WA saya silahkan WA. Kalau ke Jakarta kontak-kontak, silahkan mau mampir boleh-boleh aja. Kita ngobrol tentang fotografi. Karena hanya memang fotografi yang saya cuma tahu, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.